kendala atau pengganggu untuk menuju Allah, fitnah namanya. Kendala atau pengganggu untuk menuju Allah. Atau fitnah itu punya arti arus kesibukan. Arus kesibukan manusia yang menyebabkan mereka bertikai, yang menyebabkan mereka bertikai. Ya, titik. Jadi kalau sekarang orang pada ribut tentang Bahlawi itu lagi fitnah. Atau sekarang fitnah agama ya. Atau sekarang misalnya lagi rame persoalan DPR, persoalan reshuffle kementerian, gaduh, itu fitnah. Lalu yang namanya internet itu ajang fitnah sudah, komentar-komentarnya tuh, karena termasuk sesuatu yang membuat manusia bertikai, debat. Nah, lihat di komentar kamu lihat, ada kejadian apa aja pasti ada yang membela, ada yang pro, ada yang bela, ada yang pro, udah fitnah di situ. Jadi yang namanya fitnah itu bukan menuduh orang, bukan. Yang namanya fitnah itu tadi kendala atau apa, godaan yang menghalangi kita menuju Allah. Lagi rajin-rajinnya lalu kena penyakit HP, berarti HP itu adalah fitnah. Arti ya, lagi bagus-bagusnya di pondok, ke bawah-bawah temen. Nah, teman itu namanya fitnah. Wal fitnah akbar atau asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berbahaya daripada mati. Makanya di sini dikatakan harta itu fitnah. Atau kehidupan itu penuh dengan fitnah. Ya, hidup itu kan penuh dengan fitnah. Kendala-kendala dan apa sih satunya kendala dan enggak, kendala dan pengganggu, musyawis. Pengen fokus ke Allah tuh kayak susah banget, ada aja. Nah, itu fitnahnya tuh ada aja di dunia tuh begitu. Pengen fokus ke Allah harus kerja. Nih, pengen fokus ke Allah harus menikah. Apakah menikah haram? Tidak, sunnah. Tapi di dalamnya banyak terdapat fitnah. Gitu. Punya istri yang bawel, punya istri yang rewel, punya istri yang manyun-manyun ketika kita pulang nggak bawa uang, punya istri yang marah-marah, itu udah fitnah maksudnya. Akhirnya kita dituntut untuk bekerja. Bekerja apa aja, mau halal, mau haram, harus kita kerja, halal atau haram. Sehingga kita terjebak di sebuah lingkaran yang haram. Atau kamu coba enggak sama pekerjaan-pekerjaan bank, ribawi, itu udah kena fitnah akbar tuh. Kalau boleh jujur, mending kamu mati daripada begitu pasti ya. Mending kamu mati deh daripada kamu
tenggelam dalam fitnah. Jadi kalau ada fitnah kita ini fitnah, jangan ini fitnah, ini fitnah. Makanya orang yang terhindar dari fitnah di hari ini susah banget, nggak ada. Pasti setiap orang tuh punya fitnah. Ya harta termasuk fitnah yang besar ya, harta. Anak juga fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu Rasulullah yang mengatakan, innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian, dan wa auladukum, anak-anak kalian fitnah. Pengganggu kita menuju Allah. Wah, kita lihat dari sisi fitnahnya, bukan berbicara dari sisi kasih sayangnya. Anak berbakti sama orang, bukan. Anak itu fitnah, harta itu fitnah, istri itu fitnah. Pengganggu semua sudah. Kalau kita tidak pengen kena fitnah, harus hidup di tengah-tengah laut, gunung. Tapi kan lapar, harus cari uang. Cari uang juga fitnah. Bisa nggak kita terhindar dari pengganggu-pengganggu itu yang kita ambil cuma yang haram? Kadang-kadang halal tapi yang jualnya cantik. Jadi kitanya matanya tergoda. Fitnah lah. Susah melakukan hal-hal yang nggak fitnah. Tapi fitnah itu ada volumenya. Ada fitnah-fitnah kecil, ada fitnah-fitnah yang gede, ada. Hidup di rumah ya fitnahnya gede sudah. Ya teman, kawan, wifi-an, apa. Nah yang kedua adalah banyaknya harta, sedikitnya harta. Manusia itu nggak suka kalau fakir, miskin tuh nggak suka. Padahal kalau dipikir-pikir, ya qillatul mal aqallu lil hisab. Semakin sedikitnya harta, maka semakin ringan hisabnya. Tapi orang di hari ini pengennya kaya semua. Miskin tuh pada nggak terima. Kenapa? Bisa jadi karena pendampingnya pasangan hidupnya, para istri kita. Jadi ada istilah, sayati zamanun ala ummati halakur rajuli fi yadi zaujati wa auladih yu'ayyirunahu bil faqri. Akan datang suatu zaman di mana istri dan anak-anak mencaci maki seorang laki-laki, suaminya dan ayahnya. Mereka menghina ayahnya dengan bahasa fakir. Ayah si nganggur, ayah si nggak punya kerjaan, ayah si. Digituin orang laki-laki tuh. Sehingga mental laki-laki tuh down. Dituntut sama perempuan tuh. Kamu nggak bisa dengerin bahasa Abi begini karena belum nikah.